Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran yang pertama adalah tentang muatan bahasa Indonesia formulir. Formulir kali ini tentang daftar riwayat hidup. Berikut ini contoh daftar riwayat hidup. Di dalamnya terdapat data pribadi, nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, tinggi badan, berat badan, golongan darah, pendidikan terakhir, dan hobi. Kemudian bagian B, pendidikan non-formal atau kursus. Bagian C, kegiatan yang pernah diikuti. Selanjutnya bagian D, prestasi atau penghargaan. Kemudian di bawahnya terdapat kalimat daftar riwayat hidup ini saya isi dengan sebenarnya. Lalu ada nama tempat, tanggal, dan nama orang tersebut yang membuat daftar riwayat hidup. Berikut penjelasan tentang daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah sebuah formulir atau catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan data diri pribadi secara singkat, pendidikan formal atau non-formal, serta prestasi yang pernah diraih. Nah, daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan melamar pekerjaan, atau mendaftarkan lomba atau kegiatan, mendaftarkan masuk sekolah, menjadi pengurus pada suatu kegiatan, dan lain-lain. Perlu diingat pada saat mengisi daftar riwayat hidup, kita harus menuliskan data pribadi dengan sebenar-benarnya. Nah, pendidikan non-formal sendiri adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya kita akan belajar muatan IPS, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Kali ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekspor dan impor. Setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan sendiri, oleh karena perbedaan sumber daya alam tiap negara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda. Sehingga kemudian manusia melakukan kerjasama ekonomi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Perdagangan internasional merupakan salah satu wujud dari kegiatan ekonomi yang dilakukan antar bangsa, yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Ekspor sendiri artinya adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor, kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Sedangkan orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Kegiatan ekspor dan impor ini tentunya memiliki tujuan, yaitu pertama memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, yang kedua mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, yang ketiga memperluas lapangan kerja, dan yang keempat menambah devisa atau pendapatan negara. Mudah-mudahan negara kita akan terus mengekspor barang-barang yang bisa menghasilkan devisa negara. Selanjutnya kita akan belajar muatan IPA tentang sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet ada 4. Yang pertama, magnet mampu menarik benda magnetik. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik objek lain yang ada di sekitarnya. Namun, tidak semua benda-benda tersebut mampu ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda dengan bahan tertentu saja. Barang dengan jenis logam lebih mudah ditarik dengan menggunakan magnet.
Namun itu pun tidak seluruh jenis logam, hanya logam jenis besi, kobalt, nikel, baja, dan benda lainnya yang termasuk benda magnetik. Yang kedua, jika diperhatikan dengan seksama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada bagian kutub utara disimbolkan dengan N atau North, dan pada kutub selatan disimbolkan dengan S. Kalian tidak bisa menghilangkan salah satu atau kedua kutub ini, meskipun dengan cara memotongnya. Sekecil apapun magnet dipotong, maka akan selalu ada dua kutub, serta bagian yang dipotong tersebut tetap memiliki sifat magnetik. Sifat selanjutnya yang ketiga, medan magnet membentuk gaya magnet. Meskipun hanya memiliki dua kutub, bukan berarti gaya magnet hanya berada pada kedua sisi saja. Magnet mampu membentuk gaya magnet di area medan magnet, pada sekitar magnet, dan di berbagai sisi. Namun kekuatan pada area magnet ini berbeda-beda dan tidak selalu sama pada setiap area. Medan magnet terkuat ada di bagian ujung magnet, baik pada kutub utara maupun kutub selatan. Yang keempat, sifat tolak-menolak dan saling tarik-menarik. Jika kutub yang didekatkan merupakan kutub yang sama, maka kedua magnet ini akan saling menjauh dan menolak satu sama lain. Sebaliknya, jika kedua kutub yang didekatkan memiliki kutub yang berbeda, maka kedua magnet akan saling tarik-menarik. Hal ini karena garis gaya magnet keluar dari kutub utara ke kutub selatan, sehingga kedua magnet yang tak sejenis akan saling tarik-menarik. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, dapat kalian pahami dengan baik. Alhamdulillah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.